Eh, dari yang sudah kalian kumpulkan, jadi mungkin mungkin ada sedikit kebingungan ketika kalian melihat melihat portofolio. Jadi materi ini saya juga sudah tampilkan di Google Drive. Bobot tugas kedua itu membentuk kelompok, kemudian mencari tokoh, dan ada buku referensinya. Tapi kemudian mungkin kalian bingung karena ada di minggu ketiga dan keempat. Ini mungkin ini salah saya juga dalam pengertian saya tidak mendetilkan lebih lanjut. Saya tidak mendetilkan lebih lanjut di minggu ketiga atau di hari ini itu harus kumpul tugas dan segala macam, sehingga ada hanya 4 kelompok. Saya nggak masalah gitu loh, nggak masalah dari apa yang sudah kalian sampaikan. Saya justru berterima kasih ada kelompok yang sudah mencoba mengerjakan di tugas 2. Dengan dasar itu kemudian materi ini saya susun dengan dasar yang kalian kumpulkan, sehingga modelnya hari ini adalah saya akan menyampaikan materi secara ringkas dan sebagai mungkin penjelasan umum saja. Nanti di minggu depan kita akan diskusikan dari apa temuan-temuan dari kelompok gitu loh. Nanti lebih di minggu depan kita akan diskusi lebih lanjut. Oke. Jadi hari ini lebih ke melihat teori arsitektur di zaman Renaissance. Kalau di minggu lalu kita sudah berbicara bahwa fokus utama masa Renaissance adalah perubahan kehidupan, perubahan peradaban dari yang dikuasai oleh institusi keagamaan dan juga politik menjadi kebebasan orang berpikir. Si Descartes ini menyatakan bahwa saya ada maka saya berpikir maka saya ada. Kemudian itu nyambung dengan beberapa karya seni. Kenapa seni yang menjadi maju? Karena ada perkembangan perekonomian yang luar biasa pada masa Renaissance. Ada orang-orang kaya baru karena hasil dari perdagangan. Kemudian juga sistem perekonomian, munculnya bank itu juga membantu proses kehidupan dan terutama pada pengembangan seni. Seni apa yang dikembangkan? Ini yang menarik di masa Renaissance adalah seni yang terkait dengan manusia. Jadi cara berpikirnya Descartes tadi, saya berpikir maka saya ada, kemudian melengkapi keberadaan peradaban di masa Renaissance. Fokus utama adalah di kemampuan berpikir manusia. Tidak hanya kemudian tidak hanya seni, kemudian efeknya juga ke arsitektur. Jadi ada perkembangan bank, kemudian juga ditunjang oleh ditemukannya mesin cetak yang mengakibatkan semua orang punya kesempatan untuk membaca, punya kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan. Sebelumnya membaca hanya untuk golongan tertentu. Bahkan di hal ini yang pertama yang dicetak oleh Gutenberg memang kan kitab suci Alkitab gitu. Jadi semua orang bisa bisa membaca Alkitab yang dulunya hanya pemuka agama. Kemudian juga adanya bank itu dijunjang dengan ditemukannya atau ada ekspedisi-ekspedisi ke luar Eropa yang kemudian menghasilkan atau mendapatkan sumber daya alam yang bisa diperjualbelikan. Efeknya adalah perekonomian sangat maju. Itu kayak seperti Columbus sampai ke Bahama dan segala macam. Oke, yang jadi masalah adalah atau yang mau kita diskusikan siang ini dan minggu depan adalah bagaimana dengan teori arsitektur dan arsitektur. Nanti kita minggu depan lebih fokus ke arsitekturnya. Efek dari perkembangan Renaissance, efek dari teori arsitektur, dan bagaimana konsekuensi karya arsitekturnya. Oke. Ini baru saja saya tambahkan ini sebelum bahkan 3 menit sebelum kita mulai. Itu bagaimana karakter teori arsitektur sebelum masa Renaissance. Pengaruh agamanya cukup kuat seperti yang terjadi di kehidupan di masa sebelum Renaissance. Kemudian
tidak hanya agama tapi juga politik pemerintahan kerajaan di masa itu juga cukup kuat, dan utamanya adalah struktur pertahanan, masa masa peperangan, perebutan perebutan daerah segala macam itu yang akan sangat mempengaruhi wujud wujud arsitekturnya. Jadi lebih banyak bangunan-bangunan pertahanan seperti kastil, benteng dan segala macam. Nah, ini kan. Kemudian ada keterbatasan teknologi, kaitannya juga dengan pengetahuan. Kemudian ketidak sorry, sorry, sorry. Ketidakperibahakan pada manusia. Jadi fokus utamanya memang bukan manusia. Pada masa sebelum Renaissance tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kenyamanan manusia. Bangunan seringkali didesain berdasarkan kebutuhan fungsional dan simbolis daripada fokus pada kenyamanan penghuni. Fokus utamanya bukan pada manusianya, tapi bagaimana bangunan itu punya simbol, punya lambang atau mencerminkan si penguasanya, pemerintahan atau keagamaan, atau memang untuk pertahanan. Ini ya, seninya adalah seni simbolisme. Jadi itu yang mewarnai teori-teori arsitektur sebelum masa Renaissance. Lalu apa masa Renaissance terutama yang terjadi di dalam teori arsitektur? Teori arsitektur dibangun, develop through the study of other discipline. Jadi dibangun tidak hanya dari arsitektur, dalam hal ini juga fokus utama, kalau pada masa sebelumnya fokus utama pada seninya, tapi di masa Renaissance kemudian di develop, dibangun, eh, melibatkan pengetahuan yang lain seperti itu tadi, histori, teologi, studi masa lalu, itu yang sangat kuat di masa Renaissance. Seperti kemarin minggu kemarin dijabarkan ringkas bahwa Renaissance itu kelahiran kembali yang dengan menoleh apa yang terjadi di masa Romawi dan Yunani. Dan yang penting buat saya, catatan yang terpenting adalah ini, masuknya ilmu matematik ke dalam teori arsitektur. Ini yang menyebabkan ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa perubahan besar di dalam dunia arsitektur. Arsitektur bukan lagi art, tapi arsitektur adalah sains. Jadi dasarnya adalah masuknya ilmu matematika di dalam ilmu arsitektur, di dalam teori arsitektur. Yuk kita masuk lebih dalam lagi. Kemarin dari kelompok yang sudah mengumpulkan ada beberapa tokoh yang diajukan, salah satunya adalah Palladio. Dari buku Renaissance Arsitektur dinyatakan bahwa Palladio dikenal dengan teori proporsi dalam arsitektur. Ia menggunakan hubungan matematis proporsional dalam merancang bangunannya. Ini yang menjadi kekuatan dari Palladio. Kemudian muncul nanti arsitektur Palladian gitu. Dan itu dari buku ini dinyatakan memang atau digunakan Le Corbusier untuk melanjutkan pemahaman Palladio, terutama dalam teori modularnya nanti. Nanti di masa modern kita akan bongkar bagaimana Corbu itu berkaitan erat dengan apa yang disampaikan oleh Palladio. Di teori dari Palladio, kaitannya dengan arsitektur adalah proporsi. Proporsi yang seperti apa nanti di belakang. Jadi di pemahaman ini atau teori Palladio ini disampaikan di halaman 206 dan 210. Nanti saya sedikit ada penjelasan kenapa muncul lambang ini dan lambang yang lain nanti. Oke, dari Palladio kita mendapat pengetahuan bahwa si Palladio itu bikin buku yang judulnya The Four Books for Architecture. Bandingkan dengan yang dilakukan Vitruvius, Ten Book of Architecture. Kalau Palladio fokus utamanya di buku pertama kaitannya dengan bahan dan teknik bangunan, ada Tuscan, ada Doric, Ionic, Corinthian. Kalau lihat kata-kata ini
itu sangat jelas bahwa Palladio itu belajar tentang arsitektur zaman Yunani. Palladio menunjukkan ciri khas setiap tatanan dan memberikan ilustrasi pada detail arsitektur dengan mengacu apa yang terjadi di Yunani. Acuannya apa? Acuannya adalah tetap buku Ten Book of Architecture dari naskahnya Vitruvius. Kemudian buku kedua membahas rumah pribadi dan rumah mewah, maka yang didesain oleh Palladio. Ini yang nanti akan menjadi menarik kaitannya dengan Palladian arsitektur. Kemudian buku ketiga membahas tentang jalan. Nah, ini yang cukup seru di masa Renaissance karena infrastruktur itu menjadi perhatian utama di dalam ilmu arsitektur. Mengapa demikian? Karena acuannya adalah zaman Romawi. Di masa Romawi, kerajaan Romawi, infrastruktur itu menjadi perhatian penting di dalam perkembangan kerajaan tersebut. Dan itu masuk di dalam ilmu bangunan yang kalau di masa Renaissance dan sampai sekarang itu masuk di dalam arsitektur. Jadi jalan, jembatan, basilika itu yang kemudian difokus utamakan oleh si Palladio di buku ketiga. Buku keempat mereproduksi desain sejumlah Romawi kuno. Ini yang kemudian kita kenal atau kalau kalian browsing tentang Palladian arsitektur akan muncul beberapa sketsa berdasarkan karyanya dan karakter utama. Jadi karakter utama dari Palladian building, bangunan Palladian adalah proporsi, simetri, jendela Palladian, kemudian order. Dan karakternya adalah tadi sama, simetri dan kolomnya juga. Kemudian yaitu tadi kaitannya dengan matematis. Jadi proporsi ada punya kaitan dengan matematik. Seperti apa nanti di bagian belakang ada penjelasan sedikit. Oke, ada dua kelompok yang mengajukan Filippo Brunelleschi. Dia seorang arsitek, dia juga seorang perencana tata kota, terutama di Florence, juga engineer, juga supervisi bangunan, juga sebagai pematung. Jadi zaman-zaman Renaissance, jangan kaget bahwa seorang arsitek itu punya peran yang sangat besar. Bahkan di masa sekarang juga kalau kalian pernah dengar nama Santiago Calatrava, cara berpikirnya, cara berarsitekturnya juga sama dengan apa yang terjadi di masa Renaissance karena seorang Santiago Calatrava juga seorang pematung, ya juga seorang desainer dalam pengertian desainer produk, bangku dan segala macam sampai arsitek dan juga dia seorang ahli konstruksi. Santiago Calatrava sedikit dari arsitek yang mampu menguasai semua lini perancangan dari patung sampai ke perhitungan sipil sampai ke arsiteknya juga. Oke, apa yang disampaikan Brunelleschi yang punya pengaruh besar di dalam arsitektur adalah perspektif. Jadi ilmu perspektif dicetuskan oleh si Brunelleschi. Sehingga kalau sekarang kalian harus menggambar dua titik hilang, kemudian perspektifnya mata burung, mata manusia dan segala macam itu efek dari apa yang disampaikan Brunelleschi. Tapi yang menarik dari Brunelleschi, dia punya perhitungan, dia punya pertimbangan bahwa perspektif ini pun mampu atau bisa dipertanggungjawabkan secara proporsional matematis. Jadi itu yang linear perspektif. Jadi hemat saya sih dua titik hilang yang kemudian merepresentasikan keadaan nyata dari sebuah bangunan. Di masa sebelumnya ilmu atau pemahaman ini belum ada. Jadi tadi sudah disampaikan di awal karakter teori arsitektur di masa sebelumnya itu tidak mengenal apa itu perspektif. Sehingga kembali lagi kenyamanan visual, keindahan dan segala macam tidak menjadi hal yang penting. Proporsi tidak menjadi hal penting gitu. Itu salah satunya. Oke. Kemudian dari
website, bukan, jurnal ini, Architecture of Brunelleschi dan Origin of Perspective Theory di abad ke-15. Apa yang penting adalah kaitan dengan konsep of space, aturan dari perspektif, relasi antara arsitektur, lukisan, dan sculpture, patung terutama. Kemudian ada value dan segala macam. Brunelleschi main architectural theory was principle of perspective. Itu yang terutama yang terjadi. Itu akan mempengaruhi banyak hal, terutama kaitannya dengan proporsi, kemudian dengan uh, uh, golden section, kemudian Fibonacci segala macam, nanti di bagian belakang sedikit saya ulas. Oke, itu berikutnya Brunelleschi juga mengajukan karena dia seorang engineer, seorang ahli struktur, yang ini yang belum terjadi di masa sebelumnya adalah kemampuan dia untuk membuat dom. Jadi Brunelleschi berpikir tentang dom dan diaplikasikan di sebuah gereja Santa Maria di Florence tanpa scaffolding. Jadi itu yang dikembangkan. Mungkin yang dikembangkan atau yang dilakukan Brunelleschi itu berdasarkan apa yang telah dilakukan di masa Romawi dengan arts-nya, lengkung itu, ada keystone dan segala macam itu di masa Romawi. Nah, ya kan, derived from Roman Circle Dome. Jadi arts itu yang didasarkan. Kemudian arts menjadi arts dengan beberapa titik, dengan beberapa bentuk, muncullah dome. Itu teknik yang dikembangkan oleh Brunelleschi. Selain perspektif tadi, itu yang akan mewarnai, kemudian mewarnai beberapa karya-karya, terutama di bangunan peribadatan gereja di masa-masa Renaissance, dan kemudian berlanjut di masa selanjutnya. Oke. Kalau kemudian ada satu kelompok yang mengajukan Leonardo da Vinci sebagai seorang teoretikus arsitek, saya kemudian coba bertanya atau mencoba mencari tahu gitu loh. Iya, Da Vinci punya ketertarikan terhadap arsitektur karena dia seorang yang sangat jenius dan menguasai banyak hal. Tapi perlu diingat bahwa fokus utama Leonardo da Vinci adalah pada seni lukis, ilmu pengetahuan, dan penelitian anatomi tubuh manusia. Vitruvius Man memang dicetuskan oleh Da Vinci, tapi sepenuhnya bukan pada arsitektur. Itu yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Dia menggunakan arsitektur sebagai subjek atau sebagai objek lukisannya, ya, tapi bukan sepenuhnya pada teori arsitektur. Itu yang perlu dipahami lebih lanjut. Apa latar belakang si Da Vinci untuk melihat atau menggambar Vitruvius Man? Vitruvius Man menggambarkan seorang pria yang berdiri dengan lengan seperti ini, dan fokus utamanya adalah pada proporsi tubuh manusia. Jadi keselarasan antara manusia dan alam semesta. Gambar ini menggambarkan hubungan proporsional antara tubuh manusia dengan bentuk geometris yang kemudian dikaitkan dengan alam semesta. Hal ini juga terkait dengan ilmu matematis. Dalam hal ini, Vitruvius Man adalah contoh bagaimana si Leonardo da Vinci mencoba menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan keterampilan seni, terutama seni lukis, untuk memvisualkan konsep yang kompleks dalam cara yang jelas dan mudah dimengerti. Kaitannya dengan proporsi, kaitannya dengan geometri. Geometri telah dipikirkan oleh Plato pada masa jauh sebelum Renaissance. Oke, selesai dengan Leonardo da Vinci. Kemudian bagaimana posisi matematika di dalam teori arsitektur di masa Renaissance? Matematika memainkan peranan penting dalam teori arsitektur pada masa Renaissance karena pada masa ini kebangkitan minat terhadap pengetahuan klasik.
Kaitannya kemudian dengan proporsi ideal, perspektif, konstruksi bangunan, karya-karya teoritis, karya yang punya landasan teoritik, terutama pada proporsi. Terus setelah proporsi bicara juga tentang perhitungan matematisnya. Jadi itu yang keterkaitan kenapa matematika bisa masuk dan kemudian mempengaruhi karya-karya di masa Renaissance dan sampai sekarang nanti. Oke, proporsi apa saja yang berkembang di masa Renaissance? Golden ratio seperti ini. Kemudian juga tadi Vitruvius Man kaitannya dengan tubuh manusia. Ini canonic yang disebut dengan ada canonical proportion, kaitannya juga dengan golden ratio. Jadi ada golden ratio, ada canonic, apapun sebutannya, semua mengacu pada perhitungan atau proporsi yang ideal bagi seorang manusia. Jadi the golden beauty brain respond to classical and renaissance sculpture. Jadi mencoba melihat perhitungan-perhitungan atau mencoba melihat tubuh manusia sebagai proporsi yang sangat ideal. Muncul juga nanti ada sebutan Fibonacci number yang kemudian ditempatkan atau dilakukan oleh si kalau nggak salah Pelagio atau Brunelleschi, saya lupa karya yang ini. Tuh. Mengapa proporsi menjadi perhatian utama di arsitektur Renaissance? Proporsi menjadi perhatian utama karena merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan keindahan dan harmoni dalam bangunan. Jadi menurut buku ini, yang disebut harmoni di masa Renaissance adalah yang proporsional. Proporsional terkait dengan tubuh manusia. Mereka percaya proporsi yang tepat akan menciptakan kesan yang indah dan mempengaruhi perasaan dan emosi pemirsanya. Selain itu, proporsi juga digunakan untuk menciptakan keseimbangan visual dan estetik yang menyenangkan. Proporsi bukan hanya sekedar aspek teknis, ada perhitungan matematis, tapi juga bagian integral dengan keindahan dan pesan yang ingin disampaikan oleh bangunan tersebut. Jadi benar-benar kenapa matematis, kemudian kenapa proporsi kaitannya dengan tubuh manusia, ya kembali lagi ke kalau kita mengacu pada pemikiran Descartes tadi, saya berpikir maka saya ada, kemudian manusia menjadi pusat perhatian utama, menjadi penguasa dunia, sehingga semua yang disebut ideal, ya kembali lagi ke ukuran ideal tubuh manusia. Ini kaitannya dengan proporsi. Oke, sampai sini sedikit penjelasan kok kenapa ada lambang ini. Ini saya jujur menggunakan AI. Ini adalah pdf.ai. Jadi teknisnya adalah e-book ini saya masukkan ke website atau di aplikasi pdf.ai ini. Kemudian saya melakukan tanya jawab berdasarkan buku ini. Jadi AI membantu saya dalam menjawab pertanyaan berdasarkan buku ini. Kalau yang ini kalian udah tahu lah saya pakai ChatGPT 3.5. Kemudian ada kalau yang ini sama dengan pdf.ai tapi Azure PDF. Memasukkan PDF-nya, apa yang saya masukkan adalah PDF dari jurnal ini. Arsitektur Brunelleschi and Original of Reflective Theory in 5th Century. Jadi itu menjawab pertanyaan yang mendasar. Kenapa saya perlu sampaikan di awal dan dijelaskan di awal, karena pada perkembangan selanjutnya saya tidak mungkin akan bisa menjawab atau tidak bisa membaca dengan sangat cepat materi-materi e-book yang cukup tebal ini. Jadi saya perlu alat bantu. Dan itu kenapa kalau kalian lihat di WA group kemarin saya share sih segala macam, itu juga cara bantu atau cara belajar sekarang lah. ChatGPT bisa digunakan tapi dengan catatan sangat kritis. Kita perlu kritis dan perlu recheck dan recheck lagi. Jadi jangan percaya 100% apa yang diungkap oleh ChatGPT. Cara ngeceknya gimana ya? Cross check. Munculnya ChatGPT, cross check dengan hasilnya dan segala macam. Oke. Contoh yang saya lakukan supaya kalian tahu aja.
Oke, ini di ChatGPT beberapa yang saya tampilkan tadi itu ya, yang saya kopas dari ChatGPT dengan beberapa eh, penekanan. Ini ChatGPT, ini PDF.ai, saya masukkan file e-booknya, kemudian bisa tanya jawab. Gitu. Kenapa saya share ini? Saya berharap, terutama di mata kuliah saya, silahkan kalian menggunakan alat bantu itu untuk mengerjakan sambil kita melatih, sambil juga kita apa ya, menggunakan teknologi secara tepat gitu aja sih. Tapi dengan catatan ya tetap jujur bahwa kalian ngambil dari sini alat bantunya ini, kemudian kita langsung bisa cross check benar nggak apa yang disampaikan AI ini, karena AI ini ada masih masih banyak sekali kelemahan, apalagi yang versi yang saya gunakan versi gratis semua pasti punya kelemahan mendasar. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan sementara ini. Silahkan kalau ada pertanyaan dan segala macam yang mau disampaikan. Silakan. Bingung kan? Oke. Iya. Silakan. Kembali lagi seperti biasa, kalau saya terlalu cepat dalam menyampaikan penjelasan, silakan dipotong. Atau nanti di belakang, kalau kalian sungkan untuk motong, di belakang, Pak, tolong dijelaskan ulang ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Kalau kembali lagi ke, oke, kenapa eh, kalau saya boleh share lagi apa yang disampaikan minggu lalu, eh, tujuan utama dari mata kuliah arsitektur mancanegara itu tidak hanya melihat eh, renaissance, nanti ada modern, ada postmodern, ada sustainable, tidak hanya melihat arsitektur sebagai produk saja, tapi bagaimana melihat arsitektur sebagai sebuah konsekuensi, sebuah perkembangan. Dengan Renaissance kita belajar bahwa karya arsitektur itu muncul dari perubahan besar dari peradaban di masa itu. Ada perubahan perekonomian, ada perubahan sosial budaya, ada perubahan eh, cara berpikir, cara pandang dan segala macam. Yang itu yang menjadi dasar. Dan apa yang terjadi di Renaissance nanti akan pola yang terjadi di Renaissance dan munculnya teori arsitektur, munculnya karya arsitektur, kita akan gunakan di masa selanjutnya, yaitu di masa modern. Jadi setelah minggu depan kita akan bicara tentang karya arsitekturnya, kita kembali ke dasar kita, ke pengetahuan kita, yaitu ilmu arsitektur dan karya arsitektur. Kita coba bedah, benar enggak si katakanlah si Palladio itu ketika menciptakan itu berdasarkan teori yang dia sampaikan sendiri apa enggak gitu. Dan kalau toh iya, di bagian mana yang dia munculkan, dan apa yang dia adopsi dari masa Romawi atau elemen-elemen yang di masa Yunani seperti itu. Nah, model-model seperti itu atau pola-pola seperti itu kita akan terapkan nanti di masa modern dengan adanya perang dunia dan segala macam. Kemudian nanti di postmodern dengan Cold War-nya, ini postmodern ini versinya Charles Cheng. Kemudian di akhir adalah tentang sustainable design. Tujuannya adalah saya mengajak kalian untuk bisa bisa kemudian mempertimbangkan sebuah karya arsitektur itu sebagai sebuah konsekuensi peradaban atau seperti apa. Karena ada beberapa yang kemudian mengatakan arsitektur itu penanda zaman. Ketika dia muncul sebagai penanda zaman,
Apa yang terjadi di masa itu? Sebenarnya arsitektur bisa mencerminkan apa yang terjadi di masa itu. Kasus pemikiran itu atau model seperti itu silakan kalian explore nanti di UTS dengan kasus arsitektur kolonial, arsitektur yang di-create atau didesain oleh orang Belanda yang berpraktek di tanah Hindia Belanda. Apa sih yang terjadi di belakangnya dan kenapa muncul bangunan itu? Apa kaitannya karya Belanda tersebut dengan perkembangan karya orang Belanda, arsitek Belanda tersebut dengan perkembangan yang ada terjadi di Belanda itu sendiri. Dan Belanda itu negara yang seperti apa sih? Kerajaannya seperti apa sih? Itu akan kalau kalian mengikuti Renaissance dan modern nanti sedikit banyak semoga kalian bisa membacanya secara lebih jelas, bisa lebih clear. Dan terakhir adalah ini. Bangunan-bangunan kontemporer Indonesia ketika di UAS nanti apakah dia menjawab masalah global atau hanya sekedar ego atau sekedar eh, permainan bentuk dari si arsitek dan eh, arsitek tidak bisa berdiri sendiri, arsitek punya klien, apakah tim itu yang memunculkan atau benar-benar solutif terhadap permasalahan global ke arah sana. Saya mengajak kalian untuk kemudian berpikir kritis. Gunanya apa? Semoga mata kuliah ini membantu kalian ketika nanti terutama di tugas akhir kalian bisa dengan cukup apa ya karena pernah melakukan bisa melihat oke, ada fenomena ini di kawasan ini. Saya ingin mengusulkan proyek seperti apa untuk menyelesaikan permasalahan ini. Angan-angan saya atau cita-cita saya itu kalian bisa terbantu dengan proses berpikir. Jadi kasus Renaissance, kasus arsitektur modern, kasus postmodern, kasus sustainable design itu hanya sebuah kasus, contoh kasus. Tujuan besarnya adalah, tujuan utamanya adalah membantu kalian untuk berpikir lebih kritis terhadap atau bersikap terhadap sebuah permasalahan baik kawasan maupun kota maupun Indonesia. Begitu. Saya harus jelaskan di awal ini. Kemarin di minggu pertama dan minggu kedua belum sempat saya jelaskan karena ada beberapa keterbatasan. Baru kali ini saya bisa jelaskan lebih lanjut. Karena sudah mulai masuk ke dalam arsitektur. Silakan, ada pertanyaan? Lalu ngapain Pak minggu depan? Selalu masalah teknis kan yang muncul di kalian. Oke, kita kembali ke sini. Minggu depan. Minggu depannya sebenarnya tetap di tugas 2. Kalian akan mencari salah satu tokoh arsitek, kemudian teorinya apa dan karyanya apa. Pak, bagaimana dengan yang sudah mengumpulkan? Yang kalau sudah mengumpulkan, kalian mau tetap yang itu tidak masalah. Kalau kalian ingin memperbaiki setelah ada penjelasan ini, dipersilahkan. Jadi sifatnya sangat bebas, tapi minggu depan yang utama adalah kita akan melihat benar-benar karyanya. Kalau di minggu kemarin dan minggu ini masih abstrak, masih sifatnya ngawang-ngawang, belum menyentuh ke karya arsitektur, seperti model seperti ini kan itu benar-benar awang-awang. Tapi bagaimana kemudian umpamanya si Bruno Lensky ini ketika berkarya, benar enggak ide perspektifnya itu benar-benar muncul? Sequence, nanti kita akan bicara sequence karyanya Bruno Lensky itu benar-benar mengadopsi eh, teknik atau teori perspektif atau enggak. Ini kan kaitannya dengan visual. Apa yang dilihat seseorang ketika melalui atau ketika mendatangi bangunan dari Brunelleschi. Benar enggak dia eh, menyampaikan? Atau bagaimana aplikasi dari dom yang Brunelleschi lakukan di bangunan ini bangunan gereja di Florence yang salah satu bangunan pertama di masa Renaissance.
dan cukup berhasil. Dan konsekuensinya terhadap karya-karya selanjutnya. Apa kaitannya domnya Brunelleschi ini dengan Pantheon masa-masa Romawi? Apa bedanya dan apa kesamaannya? Itu akan seru banget. Kita akan diskusikan ke arah sana. Jadi diskusinya sudah ke arah eh, arsitekturnya, bendanya. Begitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik masalah tugas maupun masalah teknis atau hal yang lain dipersilakan. Ngomong saya masih masih 38 menit saya ngomong. Silakan. Atau belum ada karena belum menyentuh arsitektur, kalian masih shock dengan model pendekatannya atau gimana ya terserah sih. Kalau mungkin mulai mulai masuk ke arsitektur mungkin kita akan lebih lebih bisa diskusi lebih lanjut. Tahu. Cukup? Ada pertanyaan? Sudah nggak? Izin tanya, Pak. Oh, silakan Pak Is. Saya masih bingung di latar belakang Brunelleschi menemukan prinsip linear itu, Pak. Kalau dilihat dari riwayat hidupnya kan dia kan berawal dari seorang pemahat patung perak dan emas, kemudian dihianati oleh kotanya sendiri Florence, kemudian dia mengasihkan diri ke Roma. Nah, ketika di Roma, dia tuh yang saya tahu menemukan teori tersebut, Pak, prinsip linear tersebut. Nah, Oke. awal mula dia bisa menemukan itu bagaimana, Pak? Dan juga penerapan dia tadi prinsip itu ke karya arsitekturnya, yang ke dom itu, Pak. Oke. Satu-satu ya, karena kayaknya dom dan perspektif linear itu yang nggak terlalu nyambung dan tidak terlalu jelas. Hal yang paling paling general yang terjadi yang di masa bukan yang ini. Nah, saya bongkar lagi di minggu kedua. Mana minggu kedua? Di minggu kedua kemarin, salah satu hal yang terjadi kenapa dia mengasingkan diri ke Roma, saya yakin juga terkait dengan masalah ini, terkait dengan masalah pandemi yang terjadi di masa itu. Jadi itu yang terjadi dan apa ya juga melingkupi di beberapa tokoh di masa Renaissance. Salah satu contoh yang saya tahu adalah si Alberti. Alberti kemudian menemukan eh, naskah Vitruvius yang sempat hilang, tapi kemudian ditemukan di sebuah biara kecil, bukan lagi di kota Roma, tapi di luar kota gitu. Kemudian ketemu naskah itu dan dia pelajari dan dia translate. Jadi efek-efek lockdown di masa itu sangat mempengaruhi proses berpikir. Mereka kemudian mengolah berpikirnya. Nah, kalau menjawab tadi pertanyaan Pak Is, apa latar belakangnya itu agak susah ya karena kita juga tidak tahu pasti kenapa kok bisa. Tapi hemat saya adalah ketika dia belajar, si Brunelleschi belajar tentang matematis, dia mengamati bangunan, dia juga pematung kan seperti itu. Eh, dia tahu persis apa yang mau disajikan. Inti dari sorry, inti dari perspektif ini adalah bagaimana eh, bangunan itu bisa digambar secara tepat proporsinya. Kalau kalian perhatikan lebih lanjut atau dan kalian di studio kan melakukan perspektif ini selalu diletakkan di belakang, padahal fungsi dari perspektif ini akan membantu kalian ketika melihat proporsi bangunan terhadap manusia. Ini kan ilustrasi pada masa sekarang gitu.
Jadi linear perspektifnya seperti ini terhadap bangunan sebenarnya, dan ini manusianya proporsi, dan akan membantu sekali ketika meletakkan atau menggunakan gambar-gambar ini untuk proses pembangunan, proses konstruksi. Saya sih membayangkan ini perlu di cross check lagi, apakah pemikiran atau hipotesis saya itu tepat. Apa yang dilakukan Brunelleschi dengan linear perspektif ini sebenarnya kemudian membantu kita ketika membuat denah, ketika membuat potongan, dan kemudian disampaikan dengan para pembangun, para tukang, para kontraktor. Sehingga apa yang dipikirkan si arsitek itu tersampaikan, terkomunikasikan dengan tepat. Saya sih pikirannya itu, dan uh, kenapa itu bisa terjadi? Ya kemungkinan karena lockdown, dan kemudian kemungkinan besar karena Brunelleschi belajar matematis. Kaitannya dengan Doom, seperti yang saya sampaikan, ketika tadi Faiz menyampaikan bahwa dia mengasingkan diri ke kota Roma, itu saya curiga dia terpengaruh banget dengan Pantheon. Apa itu Pantheon? Silakan dicek di Google. Apa itu Pantheon? Bukan Parthenon ya, Pantheon. Sebuah kuil untuk pemujaan Dewa Matahari. Kayaknya itu pengaruhnya. Kayaknya ya, kita sama-sama menduga karena belum kita cek biografi utuh dan penjelasan utuh terhadap Gunung Rezeki. Mungkin itu Pak Is. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ini kita sama-sama omong kosong ya. Kita cari benar-benar, kalau mau ngomong istilah orang orang Jawa itu otak atik untuk mengkaitkan beberapa titik informasi-informasi. Kalau dia mungkin mengasingkan dirinya bukan di Roma, ceritanya akan lain mungkin ya. Tidak akan muncul dom tadi, tidak akan muncul perspektif tadi. Mungkin sih, nggak tahu. Itu kalau buat saya itu menariknya kita belajar sejarah arsitektur itu. Informasi tadi saya baru tahu kalau dia mengasingkan diri ke Roma gitu loh. Dan itu ya pusat kerajaan Romawi kan di kota Roma sebelum dia pindah ke Konstantinopel. Oh, itu rame lagi juga. Kenapa matematik kok bukan ilmu yang lain? Apa kaitannya dengan Konstantinopel? Oh, kan seru. Jadi Romawi dan ilmu pengetahuan yang berkembang di Jazirah Arab. Silakan dicek matematik pertama ditemukan oleh siapa dan bagaimana. Ini perkiraan saya. Ya, ada lagi? Silakan. Jadi di mata kuliah ini kita bisa menduga dan kita bisa berinterpretasi dengan cukup luas gitu loh. Saya tidak terlalu mengurung dan tidak ada yang salah di apa yang Anda sampaikan, toh informasi itu. Kemudian silahkan, semester ini saya agak bermain eksperimen. Semua mata kuliah saya mempersilahkan mahasiswa untuk menggunakan aplikasi AI. Asal dengan sadar bahwa AI ini masih bayi, masih jauh dari sempurna, sehingga informasi-informasi yang disampaikan di AI kemungkinan besar, bahkan di ChatGPT yang 3.5 yang gratisan itu dinyatakan ya, ChatGPT tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran atau kevalitan dari data yang disampaikan. Kalau kalian cek di Wikipedia pun, itu di bagian bawah juga disampaikan. Ini informasi-informasi yang perlu di cross check, perlu dipertimbangkan kevalitan. Tapi sebagai informasi awal, nah, kita bisa menggunakan sambil kita diskusi lebih lanjut. Nah, dan di mata kuliah ini saya persilahkan untuk kita diskusi lebih lanjut. Begitu. Pak, boleh enggak mengerjakan tugas-tugasnya itu pakai ChatGPT? Ya nggak apa-apa. ChatGPT kan tulisan berupa teks semua. Nanti tinggal masuk ke Google Image, silakan ditempelkan nanti di cross check. Google Image itu punya source utama, website utama. Nah, itu tinggal
pasti punya ada narasinya di website itu. Kalian bisa cross check. Pak, apakah harus jurnal? Enggak. Untuk mata kuliah ini tidak harus jurnal karena kita bukan mencari atau menghasilkan tulisan ilmiah, tapi kita mencari melihat fenomena yang terjadi dari sebuah kejadian atau sebuah peradaban. Ini kita sangat-sangat dikulit di lapisan luar, sehingga semua informasi silakan kalian explore lebih lanjut. Nanti ketika mulai nulis, bahkan di UTS pun sifatnya masih masih eh, apa studi awal, studi pengantar, studi awal saja, tidak harus valid sepenuhnya. Saya membebaskan kalian untuk berinterpretasi di mata kuliah ini. Begitu. Oke, pertanyaan lagi? Cukup kah, Tania, Waimin, atau yang lain? Silakan. Kalau masih ada penasaran. Oke, kalau cukup, terima kasih. Terima kasih juga ada beberapa kelompok yang sudah mengumpulkan, karena jujur, sampai semalam saya mati gaya. Apa yang mau dibahas itu lah, kelompok tidak ada yang setor. Begitu ada oke, satu sore sekitar jam 7 atau jam berapa itu muncul para dia, syukurlah. Terus tadi pagi saya cek lagi, wah ada 4 kelompok tapi 3 tokoh yang disampaikan. Jadi Palladio, uh, Leonardo da Vinci, dan Brunelleschi. Itu jadi dasar untuk saya mengembangkan lebih lanjut. Kenapa modelnya tidak seperti mata kuliah lain atau tidak seperti kebiasaan saya biasanya di mata kuliah lain atau kebiasaan saya di dulu itu saya mengungkap materi, kemudian kalian mencari kasusnya atau mengerjakan tugas. Di sini saya sengaja membaliknya. Apa yang kalian dapatkan dulu, itu yang kemudian saya review, saya olah lebih lanjut. Jadi kalau kalian nggak setor tugas, kayak yang kelimpungan. Kenapa saya membaliknya seperti itu supaya kita sama-sama punya landas berpikir yang sama. Gitu. Kalian mencari Palladio, tadi Faiz sudah mengungkapkan, jadi sudah mulai belajar tentang Brunelleschi, yang sebelumnya siapa itu sih Brunelleschi. Saya tidak memasukkan Leon Battista Alberti karena tidak ada kelompok yang menyampaikan itu. Kalau ada kelompok baru saya coba bahas supaya kita sama-sama paham apa yang disampaikan kelompok dan kalian itu yang menjadi dasar yang untuk didiskusikan. Kalau saya menyampaikan tokoh yang tidak kalian kenal, minimal secara kelompok, akan berjarak cukup jauh. Itu pendekatan saya di semester ini. Begitu. Pak, gimana kalau salah ya nggak masalah. Ya, kita sama-sama belajar. Justru dari kesalahan itu kita belajar. Ya, kayak contoh tadi yang Pak Is sampaikan itu buat saya informasi-informasi baru. Gitu, itu ya, paham ya pendekatannya? Oke, cukup. 51 menit saya ngobrol. Kalau cukup, oke, sampai jumpa minggu depan. Tidak usah sungkan untuk menyampaikan, Pak, bisa nggak geser, Pak, bisa nggak ke jam yang lain dan segala macam. Kita rundingan saja supaya maksud saya sebanyak mungkin mahasiswa yang terlibat di dalam kelas online ini. Karena kembali lagi saya tidak mengejar administrasi dalam tanda kutip ini part ini akan saya buang atau saya stop recording dulu. Terima kasih.